Sungguh bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam Yakum Fellowship saat ini. Dan sebelum memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu untuk segala rahmat dan berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami kembali bertemu dan menghadap, memohon untuk Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah pikiran dan hati kami. Ketika sabda Tuhan yang akan kami perdengarkan pada saat ini akan menjadi pegangan dalam langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan dalam setiap hati dan pikiran kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, warga Yakum, video awal tadi tentu sebagai pengingat dan kita tahu itu adalah bagian dari rekan seperjalanan pelayanan kita di Yakum, di mana Yakum Emergency Unit pada tahun 2001 memulai kiprah pelayanannya untuk menanggulangi dalam respon bencana, pengurangan resiko bencana, bahkan hingga saat ini melakukan banyak pelatihan dan juga advokasi dalam bingkai kebencanaan. Tentu dengan perjalanan yang mereka kerjakan saat ini, sudah lebih dari 400 desa yang menjadi mitra, bahkan 350 lembaga yang boleh berkolaborasi di dalam karya pelayanan Yakum Emergency Unit yang adalah bagian dari diakonia milik gereja. Dalam perefleksian kita saat ini, kita akan melihat bahwa perjalanan 21 tahun ini juga, kita melihat bagaimana karya dan karunia yang mereka kerjakan, bagaimana mereka mengelola waktu di dalam merespon bencana yang mereka pakai untuk memperjumpakan Kristus dalam pelayanan mereka. Hal itu pula yang akan kita lihat dan kita baca dalam bacaan kita saat ini yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 yang berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan sabda yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Ketika kita merenungkan apa yang dikatakan Petrus pada bacaan kita saat ini, ada hal-hal yang sangat relate, sangat bersinggungan dengan perjalanan dari Yakum sebagai lembaga diakonia milik gereja. Semua unit Yakum kita amini dan kita yakini memiliki karunia untuk melakukan pelayanan penyembuhan. Hanya saja, ketika Petrus mengingatkan pada jemaat yang ia jumpai saat ini merupakan bagian bingkai dari nasihat supaya orang Kristen boleh hidup dengan cara yang benar. Sehingga di awal bacaan ini Petrus mengingatkan tentang kalimat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hal ini menandakan soal waktu. Waktu ketika menantikan kedatangan Tuhan bukan berarti waktu itu tidak diisi dengan berbagai macam kegiatan atau berbagai macam hal yang baik harus dilakukan. Tapi Petrus mengingatkan, oke, waktunya sudah dekat, maka lakukanlah pekerjaan yang baik. Hal pertama yang menjadi refleksi kita dalam perenungan saat ini adalah kesempatan adalah waktu untuk semakin menumbuhkan kasih. Ini yang diharapkan dan menjadi nasihat Petrus. Ketika kita melihat pelayanan dari Yehu, kiprah yang mereka lakukan selama 21 tahun, ketika terjadi bencana yang semua orang tidak banyak mengharapkan hal itu, tetapi dipakai, dikelola untuk menumbuhkan kasih. Momen yang tentu tidak mudah,
Mereka boleh menyatakan kasih dalam sesama. Mereka boleh memberikan kehidupan pengharapan kepada para penyintas yang ada di sana. Nasihat Petrus kepada jemaat saat itu mencoba mengingatkan dan mengajak kita juga untuk menggunakan kesempatan yang ada saat ini untuk saling menumbuhkan kasih satu dengan yang lainnya. Situasi kita dan konteks kita berbeda dengan Yakum Emergency Unit, tetapi kita memiliki peran yang sama dan fungsi yang sama untuk menumbuhkan kasih itu. Maka mungkin kita mulai dari mana? Mulailah dari hati dan pikiran kita. Mari kita bangun perasaan-perasaan yang positif, pikiran-pikiran yang positif, dan kita mencoba memendam ataupun membuang pikiran dan perasaan yang membuat hati kita itu rusak. Kesempatan untuk kita menumbuhkan kasih kepada rekan sekerja kita. Tengoklah orang yang ada di hadapan saudara, tengoklah orang yang ada di kanan saudara, dan tengoklah orang yang ada di kiri maupun di belakang saudara. Artinya, siapapun yang kita tatap saat ini, berikanlah dan lakukanlah untuk menyatakan kasih Tuhan itu. Ada sebuah lagu yang mungkin sekarang lagi ngetren. Lagunya itu ojo dibandingke gitu ya. Ya jangan terlalu terpukau dengan bahasa Jawa saya, memang tentu tidak baik begitu ya. Tapi lagu ini adalah wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Karena saya melihat bahwa saat ini akan ada banyak orang yang membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ini bukanlah kesempatan yang baik untuk kita menumbuhkan kasih di dalam diri dan kehidupan relasi. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain, jadilah diri sendiri untuk menumbuhkan kasih. Hal kedua yang dinasehatkan Petrus dalam bacaan kita, dia memberikan sebuah pandangan tentang dalam ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Kesempatan waktu yang dekat dipakai menumbuhkan kasih, wujudnya apa? Layanilah dengan karunia yang dimiliki. Karunia bahasa aslinya dalam bahasa Yunani adalah karisma. Artinya pemberian atau hadiah atau juga anugerah begitu ya. Sehingga Petrus menasihatkan pada jemaat saat itu untuk mereka hidup dalam anugerah Allah dan menggali karunia yang diberikan oleh Allah, digali dan dikembangkan dan tentu berdampak bagi banyak orang. Maka mungkin pertanyaan, Mbak saya nggak tahu deh karunia saya. Kita selalu melihat karunia sebagai sesuatu yang menjadi bakat. Tetapi kita mungkin perlu merefleksikannya saat ini. Hidup kita adalah karunia Allah, bukan? Pelayanan yang kita punya saat ini adalah karunia Allah, bukan? Pekerjaan yang kita punya saat ini adalah anugerah dan karunia Allah, bukan? Maka kembangkanlah hidup kita mengarahkan untuk tetap hidup baik sebagai bagian dari anugerah, karunia, pemberian Allah. Arahkanlah hidup kita untuk berdaya guna bagi orang lain. Arahkanlah pelayanan kita untuk berdampak bagi orang lain. Layanilah sesama kita, pergunakanlah karunia pemberian Allah itu untuk berdampak bagi orang lain. Lalu, jika sekarang kita merasa sudah melakukan dan memanfaatkan, menggali karunia Allah itu dan hidup berdampak bagi orang lain, maka teruslah lakukan dan tetaplah berjuang untuk setia melakukannya. Namun jikalau kita saat ini masih merasa bergulat dengan diri kita yang belum selesai, bagaimana saya bisa selesai? Bagaimana saya bisa menggunakan karunia Allah kalau diri kita sendiri belum selesai? Maka berjuanglah untuk kita menemukan dan menghayati karunia pemberian Allah supaya hidup kita berdaya guna dan berdampak bagi orang lain. Menghayati pertambahan usia bagi Yakum Emergency Unit untuk menggunakan karunia dalam berbagai kesempatan menumbuhkan kasih, itu pula yang sejatinya menjadi panggilan kita bersama dalam pelayanan di Yakum. Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan untuk segala berkat dan cinta kasih Tuhan. Kami menyadari dan kami disadarkan bahwa hidup kami adalah karunia pemberian Allah. Pekerjaan yang kami miliki adalah anugerah pemberian Allah. Oleh karena itu Tuhan, buatlah kami semakin menyadari dan memaknai anugerah karunia pemberian Allah ini dengan hidup berdaya guna dan berdampak bagi orang lain.
Jadikanlah pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan pelayanan kami di Yakum memiliki dampak yang baik, dampak yang penuh cinta dan penuh kasih bagi siapapun yang kami lihat dan kami jumpai saat ini. Beri kami Roh Kudus-Mu untuk kami mampu melakukannya. Ketika kami mendoakan secara bersama-sama dalam pelayanan kami di Yakum, baik itu unit rumah sakit, klinik, unit-unit ekstramural, dan juga unit-unit pendidikan, kiranya Tuhan senantiasa melingkupi kami semua dengan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk pertambahan usia bagi Yakum Emergency Unit. Biarlah pertambahan usia yang mereka maknai ini semakin memperkuat dan memperteguh karya pelayanan mereka menjadi lembaga untuk merespon bencana, merespon situasi dengan responsif dan juga positif. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh organ Yakum, baik pembina, pengawas, dan pengurus. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang menjadi pemilik dan pendiri bagi Yakum. Kiranya boleh kami semakin berkolaborasi dan bersinergi sebagai bagian dari karya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.